konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah ternyata pernah nyebabin ICC melakukan kesalahan hukum loh guys. Iya, sekelas International Criminal Court. Tapi kok bisa ya? Nah, buat kalian yang mau tahu informasi lebih lengkapnya, simak terus video ini sampai habis ya. Di tahun 2002 sampai tahun 2003, Republik Afrika Tengah atau CAR ini lagi ngadepin konflik bersenjata karena adanya pasukan pemberontak dan juga ketegangan politik yang cukup tinggi. Waktu itu CAR masih dipegang sama Presiden Ange Felix Patasse yang ngerasa konflik di negaranya itu makin hari makin panas sampai akhirnya minta bantuan sama Jean-Pierre Bemba Gombo yang merupakan pemimpin milisi pasukan Kongo atau MLC buat ngedukung pemerintah CAR yang lagi berjuang buat menghadapi pemberontak. Tapi ternyata ya guys, di dalam prosesnya ada laporan yang serius tentang dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakuin sama pasukan Bemba Gombo. ICC sebagai pengadilan internasional akhirnya mainin peran penting buat negakin keadilan di tingkat global dengan cara mulai penyelidikan terhadap Bemba Gombo beserta pasukannya di tahun 2004. Setelah adanya penyelidikan yang intensif, di tahun 2008 ICC mulai ngeluarin surat perintah penangkapan terhadap Bemba Gombo. Tapi tunggu dulu, kok bisa sih ICC ngeluarin surat penangkapan secara cuma-cuma? Sebenarnya nggak secara cuma-cuma ya guys, karena CAR sendiri merupakan salah satu negara anggota ICC dan udah ikut meratifikasi Statuta Roma. Jadi sebagai negara anggota, harusnya CAR itu tunduk pada yurisdiksi ICC dan ikut dalam kerjasama dengan pengadilan tersebut. Makanya, ICC punya wewenang buat penangkapan Bemba Gombo yang saat itu terkait kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di CAR. Dan setelah ICC ngeluarin surat penangkapan, Bemba akhirnya ditangkap di Belgia dan kemudian diserahin ke ICC yang berada di Den Haag. Pada persidangan pertama tahun 2010, Bemba ini didakwa berdasarkan pasal 25 ayat 3A dan juga pasal 28A. Proses hukumnya ini ternyata panjang loh guys, karena pada tahun 2016, ICC malah baru mutusin bahwa Bemba Gombo ini bersalah dan ngejatuhin vonis atas kejahatan yang udah dituduhkan. Tapi karena adanya banding yang diajuin, di bulan Juni 2018, Mahkamah Banding ICC mutusin untuk ngebatalin vonis yang udah diberikan ke Bemba Gombo karena nemuin bahwa Mahkamah Pertama ICC itu ngelakuin kesalahan hukum dan vonis itu dirasa nggak adil karena nggak mempertimbangkan dengan tepat kendala dan juga keterbatasan yang udah Bemba hadapi sebagai komandan jarak jauh. Ya akibatnya Bemba akhirnya dibebasin dan dibolehin buat ninggalin penjara ICC dan kembali ke Republik Demokratik Kongo. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya guys, selama 10 tahun ditahan di ICC, apa Bemba bakal diem gitu aja? Ya yang pasti enggak dong, karena setelah 10 tahun di penjara oleh ICC, Bemba Gombo ini mulai ngajuin klaim untuk kompensasi buat penahanan dan kerugian akibat pembekuan aset oleh perintah hakim ICC. Tapi, klaimnya itu ditolak oleh Pre-Trial Chamber 2 ICC pada tahun 2020. Just for your information ya guys, ICC itu boleh kok nolak klaim kalau terdakwa itu nggak memenuhi kriteria atau persyaratan yang udah ditetapin dalam Statuta Roma atau peraturan ICC terkait klaim kompensasi. Terus gimana sama para korban dari kasus kejahatan kemanusiaan ini? Iya, Redress merupakan salah satu dari sekian banyaknya NGO yang punya fokus buat mengejar tuntutan hukum. Dan dengan kebebasan Bemba Gombo adalah hal yang paling bikin sedih karena buat mereka yang masih menderita di dalam kekacauan di CAR. Selain itu, korban juga bakal kehilangan harapan mereka buat ngedapetin ganti rugi. Ini akhirnya munculin pertanyaan baru tentang kemungkinan para komandan militer yang ngelariin diri dari tanggung jawab pidana dengan alasan mereka itu nggak hadir di medan perang aktif atau sebagai komandan jarak jauh, atau malah mereka bisa ngejadiin kesulitan logistik itu sebagai suatu alasan. Pembebasan tersebut juga nimbulin potensi tantangan terhadap pasal 28 Statuta Roma yang netapin tanggung jawab pidana untuk para komandan dan atasan lainnya. Jadi kesimpulannya ya guys, pembebasan Bemba Gombo ini
bisa menjadi sebuah preseden atau contoh yang munculin pertanyaan tentang kemampuan ICC untuk negakin keadilan secara efektif buat memberikan kepastian hukum kepada korban. Ini juga menghadirkan tantangan buat nentuin tanggung jawab pidana komandan militer dalam situasi di mana mereka itu gak berada di medan perang aktif. Oke guys, itu dulu yang bisa gue sampaikan. Thank you for watching ya.